Haleluya. Shalom Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Selamat datang untuk Bapak kita, Bapak Pendeta Yunus. Beliau adalah pensiun dari Pembimas Kemenak Jawa Timur. Dan hari ini kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Sebentar nanti beliau akan menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang kekasih, juga selamat datang bagi Ibu Rita, bagi Ibu Irma, dan Ibu Bapak semuanya. Saya percaya hari ini menjadi hari berkat, hari kemenangan bagi kita semuanya. Kalau kita ada di tempat hari ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh sukacita, dan kita sambut hari yang baru ini. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan. Di tengah masa pandemik ini Engkau menyertai, Engkau masih memberikan kekuatan, kesempatan memuji, menyembah-Mu bersama-sama di dalam bait Allah. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan dalam kuasa darah-Mu, agar persembahan Tuhan, kemuliaan, persembahan bagi kemuliaan nama-Mu, pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat, di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar. Darah Yesus berkuasa dan kami persilahkan Roh Kudus bekerja. Bapa, kami mohon kiranya turunkan pengurapan atas hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemusik Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Engkau telah hentar utus hamba-Mu sampai tempat ini. Engkau punya rencana yang indah ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Urapi Tuhan dengan kekuatan dari Roh Kudus, agar pulang boleh mendapatkan berkat kekuatan yang dari Tuhan. Berkati seluruhnya Bapa, seluruh persembahan yang dibawa kepadamu, persembahan pujian, persembahan doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini kami buka ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Boleh dong kalau saya nanya apa kabarnya pada pagi hari ini, kita semua menjawab sama-sama. Luar biasa. Yes, yes, yes. Mau ya? Sekali lagi saya tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes. Kurang semangat Bapak Ibu. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari saya jemput saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Sebab Yesus, Dia sungguh baik. Dia teramat baik dalam hidup kita. Amin. ajaib Kau Tuhan, betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku. Kita mau bersorak
Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Atas semua yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap hidup kita. Kebaikannya, pertolongannya, bahkan kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa hati kami pagi ini Bapa untuk menyembah-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami Yesus kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala pujian, pengagungan hanya bagimu Tuhan, Allah kami Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan persiapkan hamba-Mu Tuhan. Urapi, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini semuanya berasal daripada Tuhan dan boleh memberkati setiap kami. Urapi kami juga Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu silakan dulu kembali. Firman Tuhan akan dilayani oleh hamba yang Bapak Pendeta Yunus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Khususnya saya pribadi, kalau diberikan kesempatan untuk berbicara di sini selama 6 bulan, saya teringat September di Surabaya tidak khotbah. Nah, inilah baru saya khotbah di tahun 2022 ini luar biasa. Dalam doa dan puasa hamba saya ya, saya selalu doa dan puasa ya. Menjelang saya pensiun, setelah saya pensiun saya rajin. Kenapa kurus sih? Ya, saya bilang ya saya rajin doa dan puasa. Terus kok dia nanya lagi, saya kan dulu pembimas Jawa Timur, dipercayakan Tuhan sebagai pembimas. Selama dari 2011 sampai 2011 sampai 2019, 8 tahun lebih. Saya katakan kalau kita enggak doa puasa, pembimas itu bakal tumbang. Ya, terakhir setelah saya masuk pensiun bulan Juli, dari Mabes Polri datang, saya ditanya sampai 10 jam
12 jam. Kasus gereja paling besar di Jawa Timur, katanya se-Asia Tenggara. Itu karena kemurahan Tuhan ya. Saya katakan kalau tidak doa dengan puasa berat, ya, saya tidak mampu. Iya. Oleh karena itu saya punya komitmen, walaupun saya di kantor tuh ya, saya tiap hari Kamis tuh pasti 2 puasa itu. Karena tadi melihat tanpa campur tangan Tuhan tidak mampu. Walaupun saya orang birokrat, ya melayani di birokrasi hampir 29 tahun, di 8 tahun beberapa kali dirjen ke Sumatera Selatan dan saya menolak gitu ya ke Kalimantan, saya nggak mau, saya mau di Pulau Jawa, ya Tuhan kasih di Jawa Timur. Saya bilang karena orang tua saya sudah tua, saya nggak mau ya. Ya akhirnya saya bersyukur orang tua saya meninggal pada usia 84. Saya siap. Nah saya bertanya kepada Tuhan, apakah saya setelah pensiun saya banyak proyek ya untuk nggak lepas dari proyek-proyeknya Tuhan ya. Apakah Jabotabek? Saya katakan sama istri kalau Papua membutuhkan saya akan ke sana. Saya belajar menjadi orang hamba Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Haleluya ya, itulah. Tapi saya jadi teringat juga ya, seorang tokoh besar gereja Pantekosta Isa Almasih yang saya meneladani gitu ya, setiap yaitu almarhum Pak Samuel Budi itu. Saya teringat dengan saya tahun 89 kalau tidak. Iya 89 terakhir saya ke rumahnya ya di Duta ya. Saya datang ngobrol sama beliau ya. Ketika saya beberapa kali menangani kasus PGPI di Jawa Timur, saya katakan, wah dulu PGPI bagus dipegang Pak Samuel Budi dari gereja Pantekosta Isa Almasih, saya katakan di Jawa Timur. Bagaimana bisa ngadep presiden dan semuanya orang yang rendah hati, bukan yang seperti ini. Saya termasuk ya saya ini orang yang sombong ya, makanya perlu ada panutan yang rendah hati. Saya ini terus terang jujur, saya anak lahir dan besar di Jakarta Utara. Ya, orang yang di daerah yang kondisi lingkungan tidak baik. Makanya saya di Jawa Timur bilang, saya nggak cari berani, saya sudah berani. Tapi saya belajar rendah hati. Ketika kita dimarahin orang, dimaki orang, kita belajar rendah hati. Saya jangan ajar kita berani, tapi kan kita belajar untuk rendah hati. Seperti bagaimana Tuhan Yesus yang merendahkan diri serendah-rendahnya, yang pemilik sorga, dia mau merendahkan dirinya. Ya, menjelang hari Paskah kita mengingatkan itu, bagaimana karya terbesar Allah, dia mau datang merendahkan diri, dan kita boleh belajar dengan kuasa daripada kuasa Roh Kudus. Kita mohon pimpinan Allah di dalam doa dan puasa kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat marifat ilahi daripada sorga, supaya hati kita dipulihkan dari segala apapun. Kita hari ini temanya saya kasih Yesus Kristus adalah segala-galanya. Yang terambil dari Kolose 2 ayat 6 ayat 7, saya bacakan saja ya, pasal 2 ayat 7 dan 6. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan, kamu telah menerima Kristus. Apa sih istimewanya Kristus ketika kita menerima atau kita mengenal? Kalau kita lihat ya saya ambil di Ibrani 12, 22, 23, kita sudah terdaftar gitu ya dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau baca, tetapi
Di dalam Kolose 1 saya bacakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dikatakan juga di Yohanes 14 ayat 6, mungkin pada hafal sebuah ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, menjawab kerinduan daripada ahli-ahli agama. Akulah jalan, mencari jalan. Tuhan Yesus menjawab juga orang-orang filsuf mencari kebenaran, di kebenaran dia. Dan dia bukan jalan dan bukan kebenaran, dan dia hidup. Karena ketika kalau kita baca di Yohanes, dia ada ketika kita percaya bahwa kita sudah hidup. Kita tidak binasa. Mau digantikan apa? Yesus dalam apakah kesusahan yang menimpa banyak orang sekarang, dunia susah. Mengungsi di Rusia sekarang yang ada di Bali, ATM-nya diblokir, pada mengeluh semua, pada susah semua. Apakah ini indikasi salah satu tanda-tanda zaman? Yang jelas kita harus bergantung kepada Tuhan, bahwa Yesus luar biasa dan tidak tergantikan di dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam penderitaannya, dalam kuasa kebangkitannya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ini yang menjadi dasar kepercayaan orang Kristen. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, ibadah-ibadah kita, kepercayaan kita sia-sia. Makanya iman kita dikatakan berakar di dalam dia. Akarnya, dasarnya ada Kristus. Di luar Kristus adalah agama-agama lain, ya itu menjadi satu pertanyaan. Kita bersyukur karena dicari, kita lihat di Kolose 1 ayat 26, dia itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan turun ke temurun, itu dikatakan menjadi kerinduan tentang Yesus itu. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulia dan seterusnya. Bahwa Yesus itulah dia yang, apakah kesusahan, penderitaan, ditinggal orang yang dikasihi kita, degrasi iman kita, goyah. Ketika mungkin orang lain membuli kita karena Kristus, kita goyah. Tetapi kita pada hari ini kita melihat bahwa Tuhan itu tidak ada yang gantikan. Dia adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Ada amin? Wah, luar biasa. Wah, luar biasa benar. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bertobat malah saya dulu di Fakultas Ekonomi UKI. Saya bertobat di situ. Ya. Saya di Fakultas Ekonomi UKI sampai tingkat 5. Akhirnya masuk teologi. Terus masuk S2, saya di teologi salah satu Jakarta. Akhirnya saya ambil manajemen, S2 saya manajemen. Karena ya itulah perjalanan. Karena saya mau, kalau saya dalam pergumulan saya, kalau saya menjadi gembala, saya merasakan gembala itu berat. Saya pernah pegang jemaat di Bekasi Tambun 5 tahun, tapi saya jujur saya nggak cocok jadi gembala. Gembala itu berat loh. Yang ngatakan ini karena saya jadi gembala. Yang paling enak apa? Jemaat. Oke, gembalanya salah dikritik, terus itu memang itu fakta. Saya juga begitu. Maka saya katakan saya tidak mau kalau jadi gembala motivasinya hanya uang, terlalu kecil. Yesus hanya lama, kata orang Medan itu ya, terlalu kecil. Tapi kalau saya mau kalau jadi hamba Tuhan tulus, murni. Bukan saya nggak penting uang nomor seberapa lah. Tetapi hati kita, motivasi kita, oleh karena itu Mazmur katakan ujilah aku Tuhan. Ya. Kita ujilah aku Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan apa di Maleki 3 ayat 10 tentang perpuluhan. Ya.
perbenar berilah perbenar dan seterusnya. Tuhan katakan ujilah aku, Tuhan mau juga kita uji. Luar biasa perintah itu. Habis kalau kita di YouTube katanya ada begini-begini. Ketika kita memberikan sepuluhan, ini nggak diminta sama gembala nih, saya ngomong begitu tiba-tiba. Ya, karena apa? Perpuluhan itu bukan persembahan, tapi itu memang miliknya Tuhan yang harus kita kembalikan. Kemana kita bergereja digembalakan, ya kita berikan di sini, bukan kepada gereja lain. Kan kita digembalakan di sini. Itu ya. Oleh karena itu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi keselamatan kita, ya kan proses kan ketika kita sudah terdaftar. Makanya Rasul Paulus ketika dia berjumpa menerima Yesus sebagai Tuhan, itu meresponi panggilan Tuhan. Meresponi panggilan Tuhan bukan pada waktu itu sampai kita koit. Ya. Orang Tionghoa Glodok bilang koit kalau nggak salah ya. Koit itu sampai mati gitu, sampai game. Merespon keimanan kita harus begitu apapun penderitaannya. Karena itu konsekuensinya daripada kita menjadi anak Allah. Kita nih menjadi anak Allah berarti bidikan daripada kuasa kegelapan. Halo? Ketika kita diadopsi, kita dipindahkan dari kuasa alam maut menjadi kita penghuni sorga, terdaftar. Menjadi kita jadi bidikan daripada kuasa iblis dalam segala macam cara. Bisa saja orang menjauhkan Tuhan melalui uang, melalui seks bebas. Ya. Ada presiden Afrika Selatan mengatakan ada 4 katanya tahta, orang jatuh ya kekuasaan, terus nama, terus yang terakhir 4 wanita atau seks. Buset, saya ini minta maaf busetnya nggak hilang. Hati-hati. Makanya ketika ada hamba Tuhan di Surabaya masuk, saya bilang saya nggak bawa ngecam maupun urusan apa. Saya selalu begitu. Selama saya jadi pembimbing Jawa Timur, yang saya takuti jangan sampai saya menyakiti hati gembala gitu. Ya, saya gitu. Makanya saya nggak ditumbangin, nggak tumbang-tumbang. 8 tahun 4 bulan 15 November terakhir Mabes Polri datang. Saya katakan sama Polwan itu, hati-hati, saya hamba Tuhan. Jangan sampai saya mau tanda tangan berita acara, tapi saya bilang saya nggak mau pendeta masuk penjara, saya bilang. Akhirnya pendetanya dua-duanya meninggal kan di Surabaya. Saya kawal sampai sekarang. Saya bersyukur dipakai sama Tuhan luar biasa untuk mengawal gereja-gereja yang di Jawa Timur maupun besar. Masa-masa susah dan sulit kalau tidak kita mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, menjaga kekudusan kita dengan motivasi yang tulus. Dalam melayani Tuhan kita memperbaiki diri terus. Dengan kuasa Roh Kudus kita sucikan pikiran kita, motivasi kita perbaiki Tuhan, tolong. Ketika kita merendahkan diri dalam doa dan puasa, kita menyembah Tuhan. Tuhan tuluskanlah, sucikan, layakan. Luruskan, lempengkan, perbaikan, sucikan motivasi kami. Kalau saya motivasi kita tidak berbaik di mata Tuhan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan, artinya berjalan di dalam Tuhan. Mungkin ada yang tidak tetap, ya tadi kesusahan tadi. Masalah-masalah yang datang bahkan berganti-ganti. Bagaimana setelah kami bertobat kok masalah tidak berganti-ganti? Jangan lupa itu bagian daripada rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Tsunami lah. COVID-19 itu dunia itu terjadi dibiarkan. Ada di Alkitab sudah ada dibicarakan itu ya. Tetapi gereja Tuhan pada hari ini ya, bulan ini sudah masukin saya tatap muka ya. Ya, nanti jangan sampai kita keasikan jadi gereja Meterpace ya itu ya. Yang pakai gini hadir kita di mana kita lagi berenang seakan-akan gereja, wah bahaya rek.
Tetapi inti daripada gereja Tuhan, dia harus bersekutu, dia hadir. Tuhan berbicara kepada kita. Ada amin? Hendaklah kamu, konsekuensi kedua lagi, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Akarnya adalah Kristus yang menjadi pondasi dalam kehidupan orang Kristen. Kalau akarnya tidak di Kristus, ya repot. Mencari pondasi mana lagi kalau kita tidak membangun, tidak berakar, akarnya di dalam Kristus. Yang adalah Tuhan, juru selamat yang menjamin kita, yang telah menarik kita dari hukuman dosa itu ke dalam hidup yang kekal. Ada amin? Oh, luar biasa ini. Dulu kayak saya nggak berpikir begitu. Pas saya bertobat itu, aduh luar biasa. Kekristenan itu luar biasa. Oh begini, makanya saya ketika saya di Jawa Timur, saya hari Minggu keliling gereja Jawa Timur, seluruh gereja saya udah masukin. Saya mengamati gereja, apakah ada gereja mengajarkan kekudusan enggak? Saya, oh ini orang nggak ngajar kekudusan, gereja harus mengajarkan kekudusan. Ya saya lihat gitu. Saya masuk, kadang-kadang suruh khotbah masuk. Tadinya saya nggak mau khotbah, tapi lama-lama khotbah nggak apa-apa, menyampaikan. Iyalah, jadi saya mau juga pemimas Jawa mantan Sulawesi Selatan, nggak apa-apa Pak Yunus, oh iyalah siap. Padahal saya nggak mau tadinya. Ya, saya mau menjadi birokrat, tapi tetap kamu kan hamba Tuhan ya. Oke lah, akhirnya kita mengerti ketika kita keliling itu mengerti apa yang menjadi pergumulan. Tuhan Yesus itu segala-galanya bagi kita. Ya, dia berkorban, merendahkan diri. Nggak ada, kadang-kadang kita sombong. Saya katakan saya manusia Tuhan, sombong ya. Aduh, kadang-kadang saya katakan kepada mahasiswa saya kemarin, kenapa saya selalu doa Kamis tiap hari, karena saya ini masih sombong. Saya bilang. Itu ya lahir di Jakarta Utara, sombongnya kesukuan, bahwa ya luar biasa ini. Karena biasa hidup dengan kekerasan, ya di Tanjung Priok, di kampung saya itu lagi ngetop di Kampung Bahari. Saya lahir di situ. Ya perang suku di situ, ya aduh ngeri dah ceritanya. Anak saya dari Surabaya nggak usah ke sana, lahir aja, pindah ke Bekasi, saya langsung ke Jawa Timur. Udahlah. Kalau saya biarlah, saya ini orang tempur, dia bilang. Ya, direndah, belajar rendah hati. Sampai sekarang kenapa saya puasa rajin, karena saya takut. Yang takut itu diri, lawan terberat itu diri sendiri. Oleh karena itu saya rajin doa dan puasa melawan diri kita sendiri sebagai seorang hamba Tuhan. Hati-hati. Nah, ya, oleh karena itu doa dan puasa itu sangat penting itu. Pasti gereja Pantai Kosta ada ya sini pasti ya. Apalagi wah saya juga punya banyak proyek nih mau ke NTT, ada proyek-proyek meredam kuatnya Yehova di sana kalau Tuhan mengendaki. Tapi saya bilang udah mau 62 ini, tapi perasaannya sih 40 ya, 30 gitu, perasaan aja. Tapi kan semuanya perasaan saja, tetapi ya tadi kalau Tuhan mengizinkan, karena ketika umur kita bertambah kita sudah pendek. Ketika saya ada masalah gereja yang tidak kasih saya khotbah itu, saya bilang udah yang waras ngalah aja lah. Ya, saya di situ dianggap wakil gembala lah, tapi ada masalah besar ya sudah, yang waras ngalah. Karena gereja sebenarnya harus tadi, ya harus memikirkan yang pertama bukan organisasi, tetapi bagaimana jiwa-jiwa itu kita persiapkan untuk selalu hidup suci, benar. Ya. Ketika Rasul Paulus di Kolose, ya kan bukan jemaat orang Yahudi, di tengah-tengah banyak hasutan-hasutan. Ketika pada abad-abad itu bagaimana filsafat orang-orang Kristen dianggap bodoh karena ya tidak mengerti pada waktu itu filsafat dianggap orang-orang cerdas, karena orang Yunani intelek kecerdasan ya. Ya. Tetapi bagaimana Tuhan mau mengangkat, menyucikan hidup jemaat Kolose untuk bergaul terus dengan Tuhan, untuk menjaga hubungannya baik dengan Tuhan. Ini karena dengan doa dan puasa itu, dengan air mata kita. Kita percaya, kemarin anak saya tanggal 31 Maret
keluar dari kerjaan selama 3 tahun, ngeluh terus. Saya bilang keluarlah. Baru saya di WA sama istri, anakmu udah diterima, tanggal besok udah diterima. Ya itu saya bilang sama istri saya, air mata dan doa dan puasa kita tidak akan sia-sia. Ya, walaupun dia SMEA ya SMK ya. Saya percaya ya, mujizat itu pasti selalu ada kalau kita mau merendahkan diri. Di tengah-tengah samar-samar mungkin berapa persen kita datang kepada Tuhan, pergumulan kita menjadi dasar, yaitu firman Tuhan kita pegang. Firman Tuhan yang kita ingat biar menjadi rema berbicara dalam kehidupan kita, di dalam doa dan puasa kita. Kita mengaminkan firman Tuhan di dalam kerendahan diri kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru kepada Dia. Tuhan ampuni kalau kita tidak percaya. Di tengah kesusahan kadang-kadang kan jatuh bangun iman itu mau tidak mau. Dalam sedetik pun bisa jatuh, pikiran berubah. Tetapi kita disadarkan, kuasa Roh Kudus itu menyadarkan kita bahwa Tuhan tolong saya dalam menghadapi apapun. Di dalam Mazmur berapa kita duduk diam tenang, ya. Mazmur 37 ya. Di dalam duduk diam kamu itu nanti Tuhan bertindak. Ada amin. Di Mazmur 37 dalam kondisi ekonominya ini kita yakin ya. Tuhan Yesus adalah solusi bagi kita, Dia ada jalan ya. Kita mau lari kemanapun, mau lari ke Perancis, ke perapatan Ciamis, tetap ada masalah bagi kita. Mau ganti gereja manapun, tetap kalau kita sedang diizinkan, ya tetap kita ada masalah. Ke situ semua ada masalah. Tetapi bagaimana di dalam Nehemia katakan Tuhan mau orang yang setia. Setia ketika kita ada masalah di gereja kita dalam pengurusan sekolah minggu, kita tetap setia di situ. Kita belajar. Ada seorang profesor dia katakan hidup ini belajar. Jadi kita belajarlah dalam segala hal, belajar setia, belajar melayani. Ya kita bersyukur punya figur yaitu Yesus yang adalah Tuhan Gembala Agung kita, memberikan keteladanan, kesabaran, kerendahan hati, menjadi role model bagi orang Kristen. Walah mamae, kalau orang logat Indonesia Timur begitu kadang-kadang keluar saya ini. Waduh mama luar biasa itu Tuhan. Oleh karena itu saya dari kecil memang udah Kristen. Tapi baru saya jadi mahasiswa tahun 83 saya baru bertobat itu, tapi jatuh bangun sampai sekarang nggak sangka itu. Dulu pengennya saya jadi pengusaha aja gitu, karena saya di lingkungan orang-orang miskin di Jakarta Tanjung Priok, saya punya nama saya di sana ya. Artinya ada masalah apa-apa saya diharap bagi mereka gitu. Sampai saya di Jawa Timur tetap aja saya ada apa-apa sakit datang karena ya itu lingkungan kami dari kecil begitu, kami seperti persaudaraan. Nggak disangka jadi hamba Tuhan ya. Dengan ya kemurahan lah, itulah jalan bagi kita ya. Ya setiap orang, tetapi saya katakan kepada teman-teman mahasiswa saya kalau jadi STH, kalau menjadi hamba Tuhan ya benar jadi hamba Tuhan. Ya. Jangan apa-apa motivasinya ya. Makanya motivasi itu kita selalu uji terus, kita luruskan Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Ya, kita harus berani sebagai orang Kristen ya. Dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu dan ya iman yang diajarkan kalau kita melihat bagaimana dari Rasul Yohanes terus turun ke bawah dan seterusnya ajaran-ajaran daripada ya ketika itu melawan bidat-bidat. Dengan kabar ada salah satu bidat lari ke Timur Tengah dan seterusnya. Kalau kita mau gali dari sejarah gereja situ. Maka ketika
ada hoak bahwa Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati, itu sudah ada sumbernya. Dia lari ke daerah lain keluar karena mereka dianggap bidat. Ini yang tadi yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui bahwa dia manusia sejati, tidak mengakui bahwa dia mati naik terangkat dari sorga. Itu bidat-bidat yang keluar dari abad-abad 1 ke 2 ini menjadi pergumulan. Hati-hati, dikatakan gini, hati-hati supaya jangan ada yang menawar kamu dengan filsafat yang kosong dan seterusnya. Di ayat keempat, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Kita nggak tahu bagaimana sumbernya ketika YouTube itu kita nggak mau belajar dengan nggak tanya sama ibu gembala, asal nyeplok aja. Ketika ada satu yang sudah terdaftar di Bimas Kristen, saya bilang saya mau cabut sendiri dari Jawa Timur tuh, ngaco saya bilang. Saya pernah gitu, udah saya cabut rekomendasi saya itu, masa saya bilang, baru ketua ini lagi saya bilang, aduh, ya itulah, tapi saya harus bertanggung jawab. Akhirnya saya masuk gereja yang memang bergabung dan saya ngamati ajarannya di situ, oh nggak apa-apa, itu cuma di sananya. Ya kita saling mengawasi ajaran yang penting, bagaimana tadi berita-berita hoak tentang Yesus. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau kita masih melihat bagaimana kita merasakan juga ya menjelang penderitaan Jumat Agung ya, kita merenungkan bagaimana penderitaannya itu ya. Pada hari ini, oleh karena itu kita sangat bersyukur ya dijadikan ya oleh Allah ya. Dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai anak ya. Kita bersyukur kepada Dia, Allah yang tidak tergantikan, Dia adalah segala-galanya bagi kehidupan kita ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur ya. Kalau kita menerima di Ibrani 12:28, saya baca dulu lagi ya, Ibrani ya. Ibrani 12, coba ada yang udah itu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, kita menerima kerajaan apa? Nah, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mengucapkan syukur, luar biasa itu. Ya itu syukurnya tidak terhingga ya. Marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara dan seterusnya ya. Kita lihat bagaimana kita menerima tadi menjadi anggota kerajaan Allah. Kita menerima tadi terdaftar yang pertama di dalam yang Ibrani 12 ayat 22 juga dikatakan mana tadi? 22 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar, dan kita menjadi anak sulung juga. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya ya. Sangat bersyukur betapa luar biasanya Dia mau merendahkan dirinya untuk mati ganti kita. Dia adalah segala-galanya bagi kita ya. Apakah tetapi bukan dalam arti kita terus juga menderita juga kan, tapi bagaimana Tuhan memulihkan kita dari segala apapun, ekonomi kita dipulihkan. Orang-orang kaget saya kurus kan, tapi saya yakin ya, saya merasa saya bersyukur saya sudah dianggap saya sudah sukses ya. Kanwil saya masuk ke Cipinang ya. Saya dipanggil sama KPK itu di Polda Jawa Timur, sering langganan saya ya. Luar biasa itu. Aduh mati sudah. Tapi saya masuk di penjara kan. Bagi seorang birokrat itu kalau pensiun dengan tidak apa-apa, enggak apa-apa. Ketika terakhir 5 Desember saya dipanggil Polri, Mabes saya bilang sama pembimas yang ganti saya, kan sudah serah terima 15 November. Itu bukan hak tanggung jawab saya. Itu kamu, saya bilang. Saya ngapain saya ke Mabes, itu bukan urusan kamu, bukan urusan saya, karena kamu sama didamping staf yang baru.
Saya udah cukup ya, udah pasang badan lah ya, udah ya itulah, udah orang bilang udahlah, udah hancur-hancuran. Saya bersyukur 8 tahun bisa jadi berkat bagi Jawa Timur ya. Sebagai pembina perguruan tinggi se-Jawa Timur, teologi se-Jawa Timur, mengayomi mereka. Gereja-gereja seluruh Jawa Timur ada masalah-masalah ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya melihatkan Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, saya merasakan aduh betapa luar biasanya Tuhan ya, ajaib dan saya percaya ya kalau kita setia meresponi panggilan Dia dengan setia. Ya itu tadi kan konsekuensi, ada 4 konsekuensi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, di Kolose katakan pertama, hendaklah, ada 4 kita konsekuensinya. Kalau kita mau setia mengiring, kita pasti orang-orang bukan saja kehidupan kekal, tapi ketika kita ada di bumi ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Ekonomi kita, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Menjadi keluarga yang harmonis. Ya luar biasa ya. Ketika kita mau merendahkan diri kita terus dalam doa dan puasa. Ya. Ketika kita merendahkan diri, kita sadar diri Tuhan tanpa Engkau di dalam doa dan puasa kita kan kita tuh di dalam berlutut kita merendahkan diri bahwa kita tidak mampu tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi dasarnya adalah firman Tuhan. Yang adalah Yesus sendiri yang telah ketika saya merenungkan kenapa saya pribadi harus berpuasa, kita punya basic yang banyak di Alkitab ya dari zaman Musa dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus juga memerintahkan hal seperti ini harus dengan doa dan puasa. Kita punya basic iman firman yang mengajar kita untuk terus berdoa dan puasa. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ketika saya pulang beberapa kali ke rumah saya ke Priok yang rumah udah mau hancur, saya bilang, saya bilang Tuhan kalau Tuhan kehendak ini jadi rumah doa atau rumah singgah, tolong bantu dalam doa Pak Gembala. Di dulu ada gereja dulu, saya bergereja di situ. Udah jadi sarang yang nggak benar, makanya saya bilang kalau Tuhan berkenan saya sudah mulai doa dan puasa sampai sekarang supaya itu jadi rumah. Penginjilan di bawah tanah, saya datangin anak-anak Tuhan yang sudah, saya berdoa, saya datangin doa. Kemarin ada yang masuk penjara, saya doa, kebetulan namanya Wandi Buton ya, orang Buton. Kebetulan istrinya orang Kristen. Dalam nama Yesus, Wandi kita berdoa, kamu Islam dengar, saya berdoa dalam, itu penginjilan saya itu. Saya menangis untuk jiwa-jiwa mereka. Jadi dalam Tuhan tidak pernah pensiun ya. Saya percaya Tuhan, dalam mission trip saya pribadi ke Bandung kemanapun saya nanti rencana bulan 5 mau ke Papua. Ada sinode ya, ada beberapa ya, ada masalah-masalah saya pakai, bolehlah kita membagi ya. Supaya membantu gereja-gereja dalam masalah apapun. Kebetulan saya ngajar hukum gereja ya. Dan selama 8 tahun hampir puluhan tahun menghadapi permasalahan gereja. Saya ngajar hukum gereja, manajemen gereja, hukum ini dan semua ada 5 saya ngajar di STT Sabda Agung. Dan saya ngajar di Tengger, ada sekolah Alkitab di sana juga ya. Selama kemarin 3 bulan di gereja pusat Surabaya saya juga ngajar di sana manajemen gereja. Ya bersyukur karena tadi kita ingin memberi gitu. Ingin memberikan untuk menjadi berkat. Sebetulnya saya di sini nggak mau khotbah. Cuman kalau bisa, tapi kalau hanya ngobrol ngapain, kalau bisa bersaksi gitu ya. Tapi saya bersyukur Pak Gembala ini memasuki tahun 2002, saya bilang kemarin saya pelayanan ya di Surabaya dan setelah 6 bulan baru ini khotbah, saya bilang apakah Tuhan mau saya menjadi berkat Jabotabek di mana memang tanah kelahiran saya di Jakarta. Ingin saya menjadi berkat, sederhana saja hidup saya. Ya, dalam penginjilan sama teman-teman yang saya
tidak seiman. Yang fanatik-fanatik saya datengin ya. Saya menabur aja, dia suka atau tidak suka, kita menabur kebaikan Tuhan. Karena saya tahu masa tua, saya tahu artinya Yesus harus diberitakan. Ya. Saya tolong bantu dalam doa ya. Ya karena ya itu menjadi tanggung jawab bagi kita ya. Memang tidak gampang, saya selalu di dalam doa, Tuhan tolong, tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mampu. Kadang-kadang orang menyerang kita. Kebetulan saya di STT Aras Tamar dari tahun 87. Ketika saya buka pos PI dulu diutus sama Pak Rektornya, dulu terlalu fanatik di Kampung Abon, kita buka trakat akhirnya ribut besar. Udah itu masa lalu ya. Jadi saya sekarang lebih gayanya penginjilannya lebih pakai siasat gitu ya. Kata cerdiklah seperti ular, tulus berarti. Tetapi tanpa doa dan puasa, tanpa kita berseru kepada Tuhan terus menerus, tanpa mengikutkan sertakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Kita tidak mampu juga, kita akan tetap bergerak. Rumah tangga kita menjadi keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi saya yakin di sini ya, orang-orang yang diberkati Tuhan dari pancaran wajahnya ya, orang-orang yang bertumbuh imannya dengan baik, orang yang selalu mau mencari hadirat Tuhan dan diberkati anak cucunya, cicitnya dan seterusnya, itu menjadi sasaran kita ketika kita mengikut Tuhan di dalam kesetiaan, dalam hidup tetap dan berakar di dalam Tuhan. Kita tidak menjadi diri kita sendiri, tetapi kita anak, ingat keturunan kita. Oleh karena itu kita menjaga kekudusan hidup kita, menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan supaya anak cucu atau turunan kita menjadi baik. Ada amin? Atau kita sendiri-sendiri saja asik dengan rohani kita, ketika kita sejahtera, ketika firman itu menjadi rema untuk kita sendiri saja, kita tidak mau berdoa, lingkungan kita, tetangga kita, bahkan anak cucu kita tidak mau doa, kita tidak mau kawal. Tetapi pada hari ini saya percaya ya, ibu bapak sekalian akan mengawal dengan air mata di dalam doa. Karena tadi ya, kita menjadi bidikan kuasa kegelapan ketika kita tadi diambil oleh Tuhan. Menjadi anak sulungnya. Hak kesulungan ada dalam diri kita, jangan sampai kita jual itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau betapa luar biasa, Engkau betapa dahsyat. Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di dalam suka maupun dalam duka cita. Kami boleh melihat betapa luar biasanya Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpuji-pujilah Engkau. Terima kasih Bapak Sorga, memberkati Bapak Gembala, Bapak Timothy dan Ibu Gembala Tuhan, seluruh keluarganya, anak cucunya, memberkati seluruh jemaat yang di sini Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Apa yang menjadi masalah-masalah yang sakit boleh disembuhkan dengan darah-Mu, dengan bilur-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa memberkati gereja ini, jemaat ini, lingkungan yang ada dengan kuasa-Mu, dengan wibawa sorga. Terima kasih kami dijadikan pewaris takhta kerajaan sorga ini. Kami dilayakkan oleh darah-Mu, oleh penderitaan-Mu di kayu salib. Oh luar biasa, terima kasih Bapa Sorgawi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba serahkan doa ini. Amin. Saya silakan monggo. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan.
Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yunus yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa saat kita ada dalam hadirat Tuhan, presence atau kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, kita mau berserah kepada Tuhan. Bukan karena keinginan kita untuk kita dapat menjalani hidup ini atau apa yang mau kita lakukan, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi biar menjadi kehendak Tuhan. Kalau tadi melalui Bapak Yunus kita dapat belajar bahwa dimanapun kita berada, di dalam birokratkah, di dalam mungkin kita berdagangkah, di dalam mungkin dalam hal pekerjaankah, kita tetap butuh hadirat Tuhan. Maka dari itu tema besar kita dalam tahun ini yaitu tentang presence atau kehadiran Tuhan. Dimanapun kita berada, bukan yang mau kita lakukan, tapi biar kita mau belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Dan tidak lain tidak bukan seperti Bapak Yunus tadi katakan bahwa agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Karena kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan ada hadirat Tuhan sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Bukan hanya di gereja saja Bapak Ibu. Kalau tadi saya dengarkan bahwa dimanapun dengan tantangan yang cukup besar dalam pemerintahan, apalagi kita tahu ya, Bapak Yunus dapat sharing hari ini bahwa dengan mengandalkan Tuhan dan bersama Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari jangan sampai tema ini berlalu begini saja, tentang kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan dalam hidup kita, dengan tujuan bahwa hidup kita harus jadi berkat dan untuk sekali lagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pribadi kita, tapi dikembalikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, agar hidup kita dapat menggenapi setiap amanat agung yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih Pak Yunus untuk pelayanannya pada pagi hari ini, dan saya percaya kita tetap dukung dalam doa untuk panggilan yang Tuhan beri dalam kehidupan Pak Yunus, dan dimanapun Bapak berada dapat menjadi berkat. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu hari ini. Saya hanya mengingatkan untuk pengumuman yang minggu lalu dalam rangkaian ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 15 April jam 8 pagi. Sekali lagi, jam 9 pagi ibadah Jumat Agung. Jam 9 pagi ibadah Jumat Agung, on-site di gereja, dan jam 6 sore online di YouTube GPA Keluarga Allah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Budi, dan disertai dengan perjamuan kudus. Sekali lagi, kami mengundang untuk seluruh jemaat dapat menghadiri dalam ibadah Jumat Agung, hari Jumat 15 April, jam 9 pagi di gereja dan jam 6 sore melalui YouTube atau online, dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Budi, disertai dengan perjamuan kudus. Kami menghimbau buat Bapak Ibu yang sehat, boleh hadir, yang kurang enak badan, mungkin yang tidak sehat bisa mengikutinya melalui YouTube jam 6 sore. Dan ibadah Raya Paskah hari Minggu 17 April jam 8 pagi. Di tempat ini di gereja, dan jam 6 sore melalui YouTube GPA Keluarga Allah, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jinarko Andrew. Kami sekali lagi menghimbau Bapak Ibu buat kita semua, karena mungkin nanti di dalam Jumat Agung dan Paskah kita akan menambah kapasitas di gereja ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum booster vaksin bisa segera booster, yang sudah dapat tiketnya tentunya kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan kita, agar melalui ibadah ini di dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah kita dapat mengikutinya dengan baik, tentunya dengan sekali lagi protokol kesehatan yang kita tetap jalani. Lalu juga mengingatkan untuk puasa, doa dan puasa Paskah yang masih berjalan sampai tanggal 17 April atau sampai minggu depan. Bapak Ibu bisa membaca di depan untuk mekanisme dan ada doa dan lain-lain. Lalu untuk Paskah Wanita Keluarga Allah, Paskah anak-anak dulu, Paskah G-Kids atau GPA Kids itu juga akan dilaksanakan hari Minggu 17 April jam 8 pagi, ibadah Paskah untuk anak-anak sekolah minggu GPA Keluarga Allah yang akan dilaksanakan di lantai 2 gereja.
Dan ibadah Paskah Wanita Keluarga Allah akan dilaksanakan hari Selasa 19 April jam 5 sore. Jam 4 sore ada revisi. Jadi ibadah Paskah Wanita 19 April, jadi bukan Selasa ini ya Bapak Ibu, Selasa minggu depannya. 19 April jam 4 sore kita laksanakan secara onsite di gereja dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Budi. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan kita, tetap kita ikuti protokol kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah mengenai vaksin booster dan lain-lain. Jadi kita tetap menjaga kesehatan kita dan juga kita menjaga kesehatan kita bersama di tempat ini. Dan menghimbau sekali lagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai gereja, pelayanan, masukan, dan lain-lain dapat menghubungi nomor yang ada di depan. Jadi misalnya Bapak Ibu menerima informasi, tolong dikonfirmasi dulu gitu ke kita. Takutnya informasi itu nggak resmi dari gereja gitu. Karena kan sekarang banyak banget informasi bisa by WA atau lihat di mana, dengar dari siapa dan lain-lain mengenai, khususnya pasti mengenai gereja, bisa dikonfirmasi dulu ke kami. Ini nomor sekretariat gereja, jadi Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi dulu. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan doa, dapat menghubungi nomor-nomor yang ada di depan ini, bisa by WA atau bisa telepon, agar kami dapat melayani Bapak Ibu. Sekali lagi, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan kendor. Mungkin di depan ini udah sangat bebas ya sekarang Bapak Ibu, kalau dilihat seperti udah menuju arah new normal atau menuju arah endemi. Tetapi saya tetap menghimbau, kita tetap jaga kesehatan agar hidup kita terus dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita dan hidup kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk berdoa dan pengumuman selanjutnya. Iya, minggu depan kita akan merayakan Paskah sehubungan dengan pentahbisan PDM. Saudara Jeremy juga akan digabung di dalam perayaan Paskah. Hanya itu saja yang ketinggalan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Yunus, Tuhan memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus tetap mengejar kami untuk terus mengingatkan akan firman-Mu, merenungkan dan melakukan setiap kata dari firman-Mu, dan Roh Kudus yang memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau kembalikan kami pada jam-jam doa di mana kami Tuhan boleh menyatukan diri kami kepadamu. Kau memberi kekuatan kepada saudara-saudara kami mengikuti doa dan puasa. Dan kami percaya kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami tidak hadir. Kami berdoa untuk Ibu Rosilawati, Engkau jamah dan sembuhkan Bapa. Bilur-bilur Yesus memberikan kekuatan atas Ibu Ros dan boleh kembali bersama-sama beribadah bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yunus yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah boleh menjadi berkat dimanapun beliau berada, jiwa-jiwa diselamatkan, berkati keluarganya. Kami percaya Tuhan, Bapak Yunus dan keluarga ada di hadirat-Mu, dan tak pernah Kau tinggalkan orang yang setia dan berharap kepadamu. Kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu, shalom untuk Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu lewat keberadaan kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan. Dan kami bawa Bapak Presiden Jokowi, wakil beserta seluruh jajarannya. Di masa-masa seperti ini kami membutuhkan Engkau ya Allahku. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat, marifat-Mu kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Bapak. Dalam menghadapi pemilu dan menghadapi situasi perekonomian dari negara Indonesia ini ya Bapa, hamba serahkan di dalam tangan. Terima kasih, karena kami tahu segala sesuatu Kau izinkan. Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang di atas. Biarlah sedini mungkin mereka juga memiliki karakter-karakter ilahi. Dan dari anak-anak boleh tumbuh Tuhan menjadi masa depan gereja. Terima kasih. Berkati seluruh persembahan yang akan dipersembahkan Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau kuduskan dan buka tingkap-tingkap surga dan Kau kembalikan berkat-Mu berlimpah. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia yang kami kerjakan untuk Engkau. Semua ada di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberkati berlipat kali ganda dan berkati kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati dimanapun suara ini bisa didengar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat setiap hati dan Engkau tidak pernah meninggalkannya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa yang seperti Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya dan kuasa dan semua. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat kau Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. GPA Keluarga Allah, we are family. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you.